Natal itu dalam iman Kristiani adalah memperingati hari kelahiran anak Tuhan. Jadi Natal itu substansinya adalah memperingati hari kelahiran anak Tuhan. Kenapa kita dilarang mengucapkan selamat Natal, apalagi merayakan Natal bersama? Karena itu sama saja kita memberikan pengakuan yang salah terhadap keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah, mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Na'udzubillah. Jadi mereka mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Orang Yahudi mengatakan anak Allah itu namanya Uzair. Orang Nasrani mengatakan Allah itu punya anak namanya Isa ibnu Maryam. Ketika mereka mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak, apa kata Allah? Hampir-hampir langit itu mau terpecah. Wa tanshaqqul ardu, bumi itu mau terbelah. Wa taqirrul jibalu hadda, gunung-gunung itu mau meletus. Anda aulir rahmani walada, karena dahsyatnya pengakuan mereka yang mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Saya Arif Gula mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2024 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2025 kepada saudara-saudariku seluruh umat Kristen yang ada di seluruh dunia dan secara khusus spesial untuk Indonesia tercinta. Teman-teman sekalian, saat ini saya akan membahas sedikit ya tentang ustadz-ustadz yang sewot, yang berdebat, yang kemudian cari-cari celah untuk memprovokasi umat agar umat Islam tidak mengucapkan selamat Natal, apalagi ikut-ikutan dalam perayaan Natal yang diadakan oleh orang-orang Kristen. Teman-teman sekalian, seperti yang kalian lihat di cuplikan itu adalah Ustadz siapa namanya ini ya? Ustadz Arifin Nababan lah. Ada satu lagi, Saiful Arifin Nababan ya. Jadi teman-teman sekalian, dia kemudian itu membangun sebuah statement bahwa kalau orang-orang Islam mengucapkan selamat Natal, maka langit mau runtuh. Gunung-gunung mau hancur ya, meledak mungkinkah atau bagaimana ya, hancur langit dan bumi itu intinya hancur jika orang-orang Islam itu mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Kristen ya. Nah, terus sekalian beberapa pernyataan yang akan kita bahas. Dia bisa bahas tentang Yahudi yang katanya anak Tuhan atau anak Yahweh itu adalah Ujair. Lalu orang-orang Nasrani katanya menyebutkan Isa Al-Masih. Benarkah demikian? Mari langsung saja kita simak videonya yang ada berikut ini. Setiap kali menjelang bulan Desember senantiasa umat Islam dituding sebagai umat yang tidak bertoleransi beragama. Apalagi ketika masuk penghujung Desember, di mana seolah-olah kaum muslimin yang dianggap bertoleransi itu harus mengucapkan selamat pada hari raya agama yang lain. Nah, bagaimana di dalam Islam pandangan semua ini? Pertama-tama perlu kita jelaskan teman-teman sekalian, saat kita membahas tentang Natal, maka Natal adalah hari raya daripada umat Kristiani. Nah, jadi mereka ini merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, yang bagi mereka Yesus Kristus ini adalah Tuhan. Sedangkan di dalam Islam, posisi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam bahasa Arab ini bukanlah sebagai Tuhan, tapi hanyalah salah seorang nabi dan rasul di antara banyak nabi dan rasul. Karena itulah ini sangat bertentangan dengan keyakinan orang-orang muslim. Apa sebetulnya substansi Natal di balik nilai ritual yang terkandung di dalamnya? Natal itu dalam iman Kristiani adalah memperingati
hari kelahiran anak Tuhan. Jadi Natal itu substansinya adalah memperingati hari kelahiran anak Tuhan. Kenapa kita dilarang mengucapkan selamat Natal, apalagi merayakan Natal bersama? Karena itu sama saja kita memberikan pengakuan yang salah terhadap keimanan mereka. Bagaimana jadinya dunia ini kalau kita mengatakan anak Tuhan atau Tuhan itu punya anak? Tidak boleh. Nanti Hamzah baca dalam Al-Quran surat Maryam ayat 88 sampai 92. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah, mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Na'udzubillah. Orang Yahudi mengatakan anak Allah itu namanya Uzair. Orang Nasrani mengatakan Allah itu punya anak namanya Isa ibnu Maryam. Ketika mereka mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak, apa kata Allah? Sungguh kalian telah mendatangkan satu perkara yang sangat mungkar kepadaku, kata Allah. Akibat dari kesaksian kamu itu, hampir-hampir langit itu mau terpecah, bumi itu mau terbelah, gunung-gunung itu mau meletus. Anda aulir rahmani walada, karena dahsyatnya pengakuan mereka yang mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Padahal tidak pantas bagi Allah untuk memiliki seorang anak. Apakah itu anak secara biologis dari hasil pernikahan? Dia punya istri, dia punya anak, haram. Dan juga mengatakan Allah punya anak angkat, anak buah secara teologis, dua-duanya haram kita alamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik teman-teman sekalian, yang pertama kali yang saya akan bahas adalah bahwa pernyataannya orang-orang Nasrani itu mengatakan bahwa Allah punya anak, atau hari Natal itu adalah memperingati hari lahirnya anak Tuhan. Dan ketika orang Islam ikut merayakan, mengucapkan selamat Natal, langit akan runtuh, gunung-gunung akan meledak mungkin, ya. Dan pokoknya langit dan bumi musnah jika mengucapkan selamat Natal. Tapi sampai hari ini tidak ada musnah-musnah. Orang-orang Islam mengucapkan selamat Natal. Saya tadi malam juga bertemu dengan teman-teman polisi yang yang beragama Islam. Mereka mengucapkan selamat Natal. Oh, tidak kemudian gereja meledak mungkin, atau mungkin aspal yang kami berdiri atau teras yang kami berdiri lalu meledak atau mungkin abruk, ya. Tidak ada fenomena, atau mungkin hujan tambah petir sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala marah karena mengucapkan selamat Natal. Ya, jadi ini Ustadz ngawur gitu loh, ngawur. Nah, teman-teman sekalian, saya mau luruskan tentang kata Nasrani. Kata Nasrani, ingat Pak Ustadz, kami tidak disebut sebagai Nasrani. Nasrani itu adalah sekte sesat yang mentuhankan Bunda Maria. Kristen Katolik, Kristen Protestan, Kristen Ortodoks, ya, dan Kristen lainnya tidak pernah mentuhankan Bunda Maria. Tidak ada. Yang mentuhankan Bunda Maria adalah sekte sesat yang bernama Nasrani. Ya. Yang dipimpin oleh siapa? Pendeta katanya, ya. Waraka bin Naufal, di mana Nabi Anda, Pak Ustadz, konsultasi kepada Waraka bin Naufal ini ketika dia selesai mendapatkan wahyu dari Gua Hiro. Dia konsultasikan tuh. Nah, itu bukan Kristen, itu Nasrani yang mentuhankan Bunda Maria. Oke, itu yang pertama. Jadi kita adalah Kristen, yang artinya yang dari bahasa aslinya Kristianos, Christian, ya, pengikut Yesus Kristus. Itu artinya Kristen. Nasrani apa artinya Pak Ustadz? Nah, jadi Anda membahas Yahudi punya nama anak-anak daripada Tuhannya orang Yahudi adalah Ujair, ya itu urusan Anda. Ya, nanti biar orang-orang Yudaisme yang menjawab itu. Tapi ketika Anda berkata demikian bahwa Nasrani itu punya anak bernama Isa Al-Masih, oke, mungkin. Nah, tapi karena narasi Anda ini adalah membahas tentang Natal yang berhubungan dengan kekristenan, maka saya akan luruskan. Jadi Pak Ustadz, kami tidak pernah mengatakan bahwa Allah punya anak secara biologis. Ini adalah bahasa alegoris atau metaforis
yang tentu saja tidak secara literal. Ketika kami berkata anak Allah karena Yesus Kristus itu berasal dari Sang Bapa. Ya. Makanya Yohanes 8 ayat 42 Yesus katakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Ya. Jadi disebut sebagai anak Allah karena dia berasal dari Sang Bapa. Sumber segala sesuatunya yang diutus, dia adalah firman. Ya. Dia mengambil rupa seorang manusia, disebut sebagai anak Allah. Disebut sebagai anak manusia karena yang melahirkan Yesus Kristus adalah manusia, yaitu Bunda Maria. Itu yang Anda pahami. Bunda Maria lah yang kemudian melahirkan Yesus Kristus. Bukan ditiup-tiup ya. Ya, seperti di narasi di agama Anda, lalu ditiup farjannya. Aduh, ya. Ngeri. Tidak demikian. Tapi malaikat Tuhan hanya berfirman kepadanya. Tidak ada tiup-tiup, Pak Ustadz. Ya. Dia bilang, hai Maria, engkau mendapat kasih karunia Allah. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Dan hendaklah engkau berikan nama dia Yesus. Sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi, ya, bukan secara biologis Pak Ustadz. Jadi bukan Tuhan itu punya istri lalu punya anak. Tidak. Ya, sama sekali orang Kristen tidak punya pemahaman demikian. Tapi kami punya pemahaman sesuai dengan kaidah bahasa seperti misalnya anak tangga. Apakah kemudian tangga punya anak? Ya, tangga beristri, tangga diperanakan dan beranak. Kan tidak Pak Ustadz. Jangan ngawur deh. Jangan ngawur. Tak ada itu. Ya, itu tidak ada. Nah, jadi itu yang harus Anda pahami Pak Ustadz ya. Jadi tidak ada orang Kristen yang punya pemikiran seperti pemikiran Pak Ustadz. Ya. Nah, sekarang teman-teman, ya, kita akan bahas tentang Natal. Natal ini teman-teman sekarang udah jelas ya, Alkitab menginformasikan kepada kita. Lukas 1 ayat 5 dikatakan bahwa Nabi Zakaria dari golongan Abia. Pada waktu itu giliran dari golongan Abia yang terpilih di situ adalah Nabi Zakaria. Dia membakar ukupan. Di dalam ayat 10 berkata, umat berkumpul di luar sambil sembahyang. Dan Zakaria masuk untuk membakar ukupan di bait Allah. Nah, ini pembakaran ukupan ini itu disebut sebagai Hari Raya Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian karena tugas Zakaria mendamaikan, ya. Ada kurban pendamaian. Lalu itu tanggal berapa? Itu pada 25 bulan September. Nah, 25 bulan September pembakaran ukupan. Lalu kita akan masuk dalam Lukas 1 ayat 16. Dikatakan apa? Pada bulan ke-6 malaikat Gabriel diutus oleh Allah, ya kan, ke suatu kota yang bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bernama Maria. Pada bulan ke-6, ingat, mulai dari pembakaran ukupan itu 6 bulan kemudian. Jadi kita tinggal tambahkan saja. Bahkan diperkuat dalam Lukas ya 36 ayat 37 dikatakan apa? Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi artinya teman-teman sekalian bahwa ya Maria itu hamil 6 bulan setelah pembakaran ukupan atau 6 bulan setelah Elisabet anaknya itu telah mengandung Yohanes Pembaptis. Lalu kita tinggal tambahkan bulan September ya tambah 6 bulan. Maka Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi teman-teman sekalian, pada bulan Maret atau bulan Nisan ya, disitulah malaikat Gabriel datang kepada Maria. Dan catat, tanggalnya sudah kita dapat 25 September. Ya, nanti juga Anda bisa melihat di dalam 2 Makabe pasal 10 ayat yang kelima ya dalam kitab Katolik. Anda juga bisa menemukan di situ nantinya tanggal 25 itu Yom Kippur. Nah, bulan Maret tanggal 25 Maret tinggal tambahkan 9 bulan dalam kandungan. Maka April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya. Jadi 25 Desember tepat dan benar kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Bukan kelahiran Zeus, bukan kelahiran Dewa Matahari, bukan kelahiran daripada Ujair yang dikatakan oleh Ustaz Nababan. Dan lagi-lagi teman-teman sekalian, apa yang dikatakan oleh mereka baik Ustaz Nababan, Ustaz Felicio, kami tidak butuh
ucapan selamat Natal dari orang-orang Islam. Yang kami minta adalah Anda bisa tertibkan umat Islam untuk tidak mengganggu perayaan agama Kristen, untuk tidak mengganggu perayaan Natal dan hari-hari raya orang Kristen. Silakan teman-teman Islam berdiam diri, kurung diri, ya. Jangan kamu pergi ke mall, jangan pergi itu dan jangan rayakan tahun baru dan segala macam, ya. Karena itu tahun Masehi itu masih berkaitan tentang Yesus Kristus. Jadi nggak usah, kalian berdiam diri saja. Nggak ada masalah buat kami. Baik teman-teman sekalian ya, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Natal, selamat Tahun Baru 1 Januari 2025. Salam.